Halo semua, selamat malam. Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Hari ini marketnya ya sesuai dengan apa yang kita perkirakan sebelumnya ya, bahwa potensi Omicron ya membuat IHSG jadi bergerak negatif. Dan itu juga alasan ya kemarin saya sebutkan adalah sentimen ya. Kalau sentimen sudah bergerak, especially sentimen negatif, pergerakan harga saham otomatis akan bergerak dengan cepat, jauh lebih cepat daripada positif. Kenapa? Karena ada hukum momentum di sini, ada gravitasi di sini. Turun selalu lebih cepat daripada naik. Kalau naik butuh tenaga 2 kali, bahkan mungkin 3 kali lipat dari turun. Kalau turun mah gampang banget. Sentimen negatif aja, bam, langsung turun. Nah, menyikapi pertanyaan yang tadi ada di komen ya, YouTube. Kalau gitu, apakah January Effect nggak jadi? Nggak jadi, Pak. Ketika Omicron menjadi seperti ini, apakah nggak jadi? Ya, sebenarnya kita nggak bisa ngomong begitu, karena gini, kalau kita ngomong seperti itu, ya, kondisi di Desember sebenarnya nyaris nggak ada sentimen negatif, gitu kan. Tapi kenapa harganya bergerak cenderung kayak gitu? Ya, memang kondisi sekarang apalagi dibayangi dengan sentimen negatif, otomatis akan jauh lebih jelek. Tapi begini, kita ambil hikmahnya. Kalau ternyata sentimen negatif ini tiba-tiba tidak terjadi, apa yang orang asumsikan, orang pikirkan, ternyata dampaknya nggak separah yang kita bayangkan. Karena kita sudah lebih prepare, belajar dari pengalaman Delta, sekarang COVID-nya juga walaupun ada beberapa berita negatif quote-unquote yang menakutkan, ternyata tidak separah yang dipikirkan gitu loh. Rumah sakit nggak kayak dulu, nggak sampai kolaps, vaskes nggak sampai kolaps gitu. Market bisa saja tiba-tiba rebound dengan begitu powerful. IHSG turun 1%, naik 2% pun pernah. Coba ya Bapak Ibu cek. Jadi, untuk bikin naik, kemungkinan besar juga gampang. Apalagi gini, kita lihatnya gini. Ini kan masih di awal tahun, ya kan? Dan sentimen di tahun 2022 ini, walaupun penuh dengan ketidakpastian, maksudnya masih sama saja, maksudnya ada ketidakpastian, tapi pemulihan ekonomi jauh lebih memungkinkan terjadi. Orang tuh ada optimisme terhadap pemulihan ekonomi. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau ternyata sentimen positifnya sebenarnya cukup banyak. Jadi, harusnya katalis-katalis positif tersebut bisa menjadi pemicu. Apalagi gini, waktu Desember, harga saham-saham blue chip ini kan sudah pada turun nih. Beberapa bahkan sudah mulai ada di bawah nih, di bawah terus nih. Nah, harapan kita IHSG ketika dia terjadi pantulan rebound, ini jadi pendorong karena harganya udah cukup murah. Jadi, tapi untuk sekarang untuk serok terus kita berdalih begini. Ya Pak, kita beli sekarang deh. Gue serah-serah, yang terjadilah. Saya berani siap hold 3-5 tahun ke depan. Oke. Kalau dia rebound. Kalau nggak rebound, itu pertanyaannya. Jadi saya lebih suka, kita wait and see, tunggu dulu aja. Kalaupun maksa mesti masuk, tidak setiap kali dia turun kita masuk. Ya, tidak setiap kali dia turun kita masuk. Kita harus lihat sentimennya. Kalau dia jebol tren di weekly, jebol tren di monthly, ya sudah, jualan dulu aja. Itu indikator buat kita, maksudnya monthly dan weekly itu adalah indikator untuk kita invest long term. Jadi kalau itu jebol support, ya udah, jangan ditahan dulu, biarin aja. Jualan dulu aja. Lebih baik jualan dulu. Kalau mamanya, aduh Pak, saya kok sakit ya, gini-gini. Ya jual separuh dulu, jual sepertiga, jual 30% dulu, jual 25% dulu, jual 50% dulu, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mencoba yang terbaik, kita sudah jualan dulu. Kayak contoh tadi, saya tadi cut loss di mana? Saya cut loss di MTech.
Saya jualan MTech, saya jualan, tapi belum semua. Saya jualan dulu separuh. Karena apa? Udah jebol support. Saya pikir, udah jebol support saya ya. Udah minusnya udah above 5%. Saya jualan dulu separuh. Pahitnya? Ya pahit. Tapi saya beruntung saya sempat jualan, karena saya waktu itu jualan masih di level berapa ya? Pokoknya masih cukup. Akhirnya MTech turun sampai 290 kalau nggak salah. MTech, coba saya cek. Sekalian deh. Ya, sempat 21, ini lowest-nya kan 2160. Saya jualan di 2250, 2240. Begitu jebol supportnya, saya langsung jualan dulu. Ya, support yang saya gambarin. Dan ternyata ya, untung saya jualan. Karena apa? Dia turun lebih dalam. Nah ini, untung saya jualan. Begitu jebol selendang, saya lihat di bawah selendang masih ada supportnya nih, 2260. Begitu jebol 2260, udah saya buang dulu sebagian. Saya tunggu. Kenapa saya masih punya sebagian? Sebagian ini saya sembari nunggu. Saya mau nge-short kalau dia mantul dari Skyline dan V-Line. Begitu dia mulai mantul, saya mulai entry lagi. Yang tadi saya jual, saya mau coba-coba entry lagi. Karena saya lihat, pada dasarnya, ini trennya masih bagus, MTech ini. Jadi, buat yang belum sempat jualan, saya lihat ini menarik juga. Apalagi saya lihat asing masih masuk dengan cukup masif di sini. Ya, asing tuh masuknya cukup masif. Sebentar, saya kasih lihat chart yang ini. Nah ini chartnya, garis. Dan di sini pun terlihat asing net buy 49,3 miliar. Saya lihat, wah udahlah. Saya hold sebagian saya jual. Nah itu namanya nge-short barang sendiri ya. Jual sebagian, nanti begitu turun, kita buy back lagi. Itu istilah nge-short barang sendiri. Ya, jadi itu kira-kira kita antisipasi kita begitu. Ya, walaupun kondisi saat ini ya kan sudah disupport, Pak, udah bisa serok di bawah, kita bisa di bawah, bisa serok dan sebagainya. Saya memilih untuk tidak beli dulu. Tunggu dia mulai kena support, dia tidak bikin lower low, saya mulai cicil masuk. Ada satu juga yang saya pantau adalah INKP Tekim. INKP Tekim ini saya sebagian masih ada hold juga, saya masih punya juga. Sebagian bukan karena saya cut loss, tapi saya baru masuk sebagian. Nah, saya lihat momentum INKP Tekim ini, lihat tunggu-tunggu tanda-tanda dia rebound, saya re-entry lagi. Itu yang kita sebut trading itu, walaupun Bapak Ibu kondisi lagi downtrend, kalau memang mau beli karena merasa ini sudah ada di support, ya silakan aja, nggak apa-apa. Nanti begitu dia udah mulai mau rebound, bam, kita beli lagi. Jangan mikir untuk 3-5 tahun ke depan. Emang kalau mau 3-5 tahun ke depan, berarti kalau kita pikirin, oh tenang aja, saya trading 3-5 tahun ke depan, maksudnya ini simpan untuk sana. Berarti sekali masuk, one time entry dong. One shoot, one kill. Begitu masuk, all in. Terus disimpan aja 3-5 tahun ke depan. Wah, saya bilang itu nggak bijaksana. Jangan dilakukan. Ya, don't do that, please. Apapun sahamnya. Jangan. Jadi, saya lebih suka kita tradingnya itu masuk berkala, kita hitung resikonya, dan usahakan untuk tidak menikah dengan saham, ya. Maksudnya gini, jangan kita bilang, wah pokoknya harga mati, harus saham ini, harga mati harus saham ini. Kita pegang dia punya janji muluk-muluk, ya ini saham ini multi bagger akan kesini, dan sebagainya. Kita bukan owner, dan kita bukan pihak dari institusi yang mungkin punya rencana terhadap saham ini dan sebagainya. Kita tetap harus smart, ya. Berinvestasi itu kudu smart. Ada beberapa contoh, salah satunya saya bisa ambil contoh ilustrasi dari sektor properti, contoh ya. Ini sektor real. Kita beli suatu properti dan kebetulan di tempat properti yang kita beli tersebut biasanya kan kita beli supaya murah, kita beli di daerah yang belum berkembang. Tapi kita berharap ini akan berkembang, harapan kita gitu ya. Tapi kalau ternyata daerah ini nggak berkembang, blueprintnya nggak jalan-jalan, ya, kalau kita rasa ada tempat lain yang bisa berkembang, ya kita jual di sini untuk pindah, ya oke juga kan? Atau kalau nggak, ternyata perkembangan tempat ini bukan sesuatu yang positif, malah berimbas, ya positif untuk daerah, tapi negatif untuk tempat properti kita.
Contoh, kita dilewati dengan jalan layang, depan rumah jalan layang, itu kan negatif ya. Terus kemudian ada banyak lah ya. Rumah kita terkena dampak macam-macam gitu. Nah, mau nggak mau harus cut loss juga kan. Hal yang sama terjadi dengan saham. Ketika kita pikir ini untuk long term, kenapa saya ambil ilustrasi properti? Karena properti kebanyakan investasinya long term. Jadi kalau sumpah sama Bapak Ibu bilang, oh saya tahan kok 5 tahun ke depan. Ya harus bijaksana juga. Ingat, hari-hari ini industri banyak shifting, terjadi shifting. Apa itu shifting? Terjadi perubahan behavior. Yang dari tadinya umpamanya sektor ini, contoh. Dulu sektor consumer adalah salah satu primadona di tahun 2010, 2010-an lah. Yaitu primadona. Naik dengan bagus ya. Kita waktu itu kalau kita cerita HMSP, kita cerita Gudang Garam, kok Unilever, wah itu penuh dengan keyakinan. Penuh dengan optimisme. Ini mah anti badai, saham bulletproof ya. Bulletproof itu maksudnya artinya kebal peluru ya, nggak bakalan ambiar dan sebagainya. Nah, tapi begitu mulai masuk ke tahun-tahun ini, mulai dari 2018, 19, 20, 22, 21, 22 ini, mulai 3-4 tahun terakhir ini, coba perhatikan saham konsumer. Bagaimana kejadiannya? Ambiar. Itu sebabnya saya bilang, jangan cinta mati. Bukan cinta mati oke, tapi itu pasangan hidup. Bukan sama saham. Kita harus punya smart thinking. Ya, ini investasi loh. Ya, ini investasi berbeda dengan kehidupan real life. Kalau investasi kita harus punya exit plan. Tanpa exit plan jelek, selesai sudah. Contoh banyak hal Bapak Ibu bisa ambil ilustrasi ya. Kita jangan terlalu pegang dari hope yang terlalu tinggi atau pom-pom, jangan ya. Saya soalnya ini pengalaman banget. Tahun 2008 saya beli saham Bumi. Ketika itu Bumi hebat sekali. Hebat luar biasa. Kalau nggak beli saham Bumi itu nggak tinggal di bumi, orang bilang. Endingnya bagaimana? Endingnya di 50 rupiah, Pak. Bu. Terus gimana? Dari 8.000 tinggal 50 rupiah. Terus mau gimana? Akhirnya bisa naik jadi 500-an. Terus turun lagi jadi level 50-60-an rupiah kayak hari ini. Terus mau gimana? Pada waktu itu ini bulletproof. Orang bilang, wah hebat ini saham hebat, dan sebagainya. Ada banyak. Contoh satu kasus lagi adalah yang dulu pernah sempat digadang-gadang. Jadi, wah ini calonnya Unilever lah, dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu mengingat saham AISA. Saham AISA itu sampai vakum, ya, disuspend bertahun-tahun. Dan sekarang nasibnya gimana? Jadi, itu sebabnya saya bilang, kita di Indonesia sangat-sangat riskan sekali untuk hold jangka panjang. Banyak saham yang kita kira bagus, kita kira hebat. Kena sentimen negatif, langsung kesapu. Sangat rentan ya, sangat rentan. Itu sebabnya even untuk sekaliber BCA sekalipun. Ingat, industri sekarang lagi shifting. Banyak sektor keuangan juga lagi shifting. Berubah dari konvensional menuju digital. Kalau dulu punya banyak cabang, orang bilang itu hebat sekali. Kalau sekarang banyak cabang sama dengan cost. Orang nggak perlu ke cabang sekarang. Transaksi apapun nggak perlu ke cabang kok. Dan semua bisa dilakukan dengan mesin. Vending mesin istilahnya. ATM. Mau setor, mau apapun bisa lewat itu. Bahkan untuk keperluan sekedar ketemu customer service nanti yang akan datang, tidak memungkinkan, bukan hal yang mustahil kita lakukan di rumah, lewat video call, ya otorisasi bisa lewat apapun, kita bisa lewat otorisasi, sekarang otorisasi canggih sekali, bisa lewat handphone, kita bisa authorize, ya kirim OTP dan sebagainya, ya teknologi sudah sedemikian canggih. Bahkan jangan kaget nanti kalau sampai ada satu titik webcam yang ada di handphone, ada yang di Bapak Ibu laptop, itu bisa digunakan untuk security, pakai retina, muka. Itu
itu AI-nya sudah jalan ya. Jadi kalau dulu, makanya saya bilang kita jangan terlalu kaku lah sekarang. Model sekarang jangan terlalu. Makanya sekarang Bapak Ibu lihat, kalau bicara mengenai bank digital, HIP-nya luar biasa. Walaupun saya yakin revenue-nya masih kalah jauh dibandingkan konvensional. Tapi who knows, dalam 5 tahun ke depan, revenue-nya mereka bisa berkali-kali lipat. Who knows. Itu sebabnya, tapi ingat, jangan beli mimpi. Dan saya juga nggak mau pom-pom di sini. Ya, saya nggak mau pom-pom juga gitu loh. Jadi, ya hati-hati aja. Kita pokoknya trading, investasi harus smart. Itu yang terpenting. Oke? Ya, semoga ini menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang galau, ini enaknya bagaimana? Mau gimana? Ya, tetap trading seperti biasa, invest ya, tetap invest. Sampai saat ini BCA masih oke nggak? Masih oke. Toh beberapa hari ini anti badai, saham IHSG merah, dia masih naik. Masih cukup relevan, dan saya yakin di sini bukan berarti BCA akan jadi jelek, bukan. Tapi saya yakin di sini perusahaan dengan kemampuan dan kemauan, ini kuncinya, kemampuan dan kemauan untuk berubah. Pasti dia bisa berubah, bisa bagus pada akhirnya. Contohnya banyak, Bapak Ibu bisa lihat perusahaan Garmin, dari perusahaan GPS berubah jadi perusahaan sekarang teknologi jam. Terus yang gagal berubah banyak, Nokia gagal berubah ya. Yang bisa berubah-berubah, oke kok, bisa ini kok. Fujifilm dari perusahaan, Bapak Ibu tahu, dulu dia ya perusahaan kamera dan perusahaan film. Tapi dia banyak dapat untung dari filmnya, ya untuk filmnya. Tapi dengan berkat dia manuver, dia pindah, dia rubah segmen. Survive hari ini ya dengan kamera digitalnya Fujifilm sangat-sangat revolusioner. Yang gagal banyak, contohnya apa? Contohnya Kodak ya. Kodak betapa besarnya dulu Kodak. Sekarang Kodak, ada yang tahu Kodak pindah jadi produknya apa? Saya aja nggak tahu. Ya, itu harus punya kemauan. Nah ini, kemampuan saya yakin mereka pasti mampu. Perusahaan-perusahaan besar mampu. Yang bikin mereka jadi nggak mampu cuma satu. Birokrasinya terlalu berbelit-belit. Perusahaan ini hidup dengan euforia zaman dulu, merasa mereka adalah perusahaan yang hebat sekali, dikdaya, superpower. Akhirnya mereka ambiar semua. Dan saya bersyukur hari-hari ini saya lihat banyak perusahaan di Indonesia yang ya karena pandemi juga ya, memaksa mereka untuk berpikir keras bagaimana untuk melewati pandemi ini dengan baik, dan mereka berinovasi, sebagian besar mulai masuk ke dunia digital dan sebagainya. Jadi kita tinggal lihat saja. Terjadi evolusi. Ya, sekali lagi dunia usaha akan terjadi evolusi, dan kita akan lihat bagaimana suatu perusahaan bisa berubah, transformasi. Kita lihat. Ada banyak contoh ya. Ini video kepanjangan nanti kalau dengar cerita. Udah mulai melenceng. Seru ya. Ya, oke. Kita mulai masuk ke market review. Apa aja yang bisa kita review dari kondisi market hari ini ya. Oke. Yes, ini dia. Ya, saya sudah bilang ya, kemarin saya bilang, ini saya hilangin kuningnya. Tadinya kuningnya di tengah, sekarang saya jadiin kuningnya di atas dan di bawah. Yang di atas adalah resisten, bawah adalah support. Dan bam, begitu saya ganti kuningnya di atas, sampai ada yang japri saya ngomong, ya member group ya. Yang rata-rata yang jurani japri saya adalah member group rata-rata. Mereka bilang, Pak Erwin, gara-gara Pak Erwin ganti kuningnya di atas, itu jadi jebol, itu malah jadi turun. Come on man, emang saya dukun sakti dari mana gitu ya. Ya itu resistance, kalau itu resisten, kena jebret dia turun gitu ya. Ya gimana, saya juga udah bilang kan, selama IHSG nggak bisa tutup di atas 6.700, dia berpotensi untuk ke areal support berikutnya ya, yang mana spotnya di level 6.500. Silakan Bapak Ibu nonton video market review saya ulang-ulang. Ya saya sudah ngomongnya jelas, saya nggak pernah ngomong ini bakal, ya bukannya pernah, ya optimisme pasti ada. Saya predik ya IHSG bakal 7.000 dan sebagainya. Mungkin pernah tercetus, tapi saya juga bilang hati-hati.
Kalau belum mampu breakout, saya tekankan potensi untuk kembali ke supportnya lagi. Itu bahayanya di situ. Dan tapi jangan khawatir, jangan berputus asa karena IHSG hari ini luar biasa sekali. Net buy asing 1,2 T, hampir 1,2 T, tepatnya 1,117 sekian triliun. Wow, asing net buy. Lagi kondisi koreksi dia beli. Harusnya seperti itu, tapi ingat, mereka uangnya nggak ada serinya. Selama kita uangnya masih berseri, ya dia turun jangan ikut-ikutan nafsu beli dulu. Tunggu ketemu bottom, kita baru tembak beli lagi, ya. Ada beberapa emiten yang Bapak Ibu layak beli. Kemarin-kemarin tuh orang bilang, aduh saya ketinggalan Arto. Nah sekarang naik koreksi, ya you buy lah, gitu lah. Cari supportnya, silakan beli, gitu aja. Ada yang kemarin ketinggalan bilang jerit-jerit, aduh BRI itu kan saya ditinggalkan, dulu pengennya beli di 3.000-an, sekarang udah 4.000-an something. Lah terus 4.000-an, sekarang lagi turun, lagi koreksi, nggak berani beli juga. Jadi mau belinya kapan? Oke, ya tenang aja. Jadi ini rasanya masih oke. Dan hari ini transaksi pun bagus, 10,9 triliun turnovernya. Berarti transaksi perdagangan cukup ramai. Jadi kalaupun turun hari ini, sebagian besar saya lihat karena ya sentimen aja, saya bilang sentimen, tapi mereka jualnya dengan tidak masif, cuma efeknya besar, domino. Cukup banyak saham yang merah. Jadi tidak segelintir doang, tidak segelintir saham saja yang merah. Itu makanya saya bilang hati-hati ya, hati-hati dengan sekarang sentimen Omicron lagi cukup buntar. Apa ini? Dan saya juga agak sebel-sebel juga dengan pelaku pasar yang istilahnya ya please jangan baper lah gitu loh ya. Jadi kita itu trading itu ya lihat chart atau kita bisa memfilter berita gitu loh. Jangan terlalu sedikit-sedikit langsung wah ini ambiar akhirnya bikin jadi ambiar gitu ya. Ya no wonder lah karena jumlah investor baru trading saham itu masif sekali. Penambahan atau total investor dari 800.000 sekarang sudah 5 juta. Bayangin dalam kurun waktu 2 tahun saja naiknya jumlah investor saham itu eksponensial banget, luar biasa sekali. Jadi ya nggak kaget lah kalau tiba-tiba market begini ya volatile sekali gitu ya. Ya itu masa-masa transisinya. Saya berharap ke depan trader-trader di Indonesia jauh lebih mature lah, trading dengan lebih tenang lah ya. Oke. Terus kita masuk sektoralnya. Coba kita cek sektoralnya. IDX Basic bagaimana? Nah, ini jebol support ya. Kemarin masih tertahan support V-line, ini udah jebol. Nah, ini yang saya bilang. Mungkin dia masih akan turun lagi ya. Jadi, waspadai aja. IHSG masih berpotensi juga ke 6.500-an masih kok. Jangan buru-buru serok makanya. Consumer cyclicals, wow. Ini kalau saya panjangin, dia masih akan bisa ke sini. Ke V-line ya. Jadi potensi ke V-line dia naik lagi. Terus kemudian sektor energi, wow ini bulletproof nih, termasuk yang bulletproof. Walaupun dia minus tapi minusnya nggak besar. Nggak sektor-sektor nggak seperti basic dan tadi consumer cyclicals. Sektor finance gimana? Wah ini shooting star, bahaya. Kalau besok dia tiba-tiba balik arah, jangan kaget ya. Kalau tiba-tiba sektor finance kayak dihantam badai. Ini karena ini candlenya membentuk sinyal yang kurang baik. Terus sektor healthcare, akhirnya koreksi juga. Saya bingung, harusnya dia naik. Saya berharap dia cepat mantul. Di areal ini. Buy on weakness lah istilahnya di sini ya. Terus kemudian industri masih nguji support dan bergerak datar ya. Dan kemarin dia nggak mampu naik skyline, dia koreksi lagi, nguji V-line. Besok kalau dia jebol bahaya nih. Tapi saya lihat ini kemungkinan besar bisa rebound karena asing hari ini masuk cukup lumayan. Harusnya cukup oke nih. Tapi mungkin masih sideways lah dalam beberapa waktu. Sektor industri masih salah satu sektor yang tertekan dalam kondisi Omicron ini, COVID-19 ini. Yang saya kaget ini infrastruktur. Tiba-tiba dia ambiar dengan ngeri sekali ya. Kalau bobot terberatnya di sini adalah Telkom, PT Telkom, bingung juga kenapa dia ambiar. Secara harusnya
sektor telekomunikasi kan harusnya jadi backbone ya. Orang sekarang menggunakan telekomunikasi dan masif. Kenapa ini saya jadi turun? Kita masih belum tahu, perlu tanda tanya. Consumer non-cyclicals nggak mampu, belum mampu naik skyline dan koreksi, dan dia menguji support selendang. Jadi kita tunggu aja kapan mantulnya. Terus kemudian sektor properti, nah ini bikin lower low lagi, masih bikin lower low lagi. Jadi saya bilang belum oke. Tapi gini, ketika dia dalam beberapa waktu ini dia turun terus, asing masuk. Apakah sudah waktunya untuk icip-icip? Saya nggak tahu. Tapi hari ini dia turun tidak disertai dan volume yang sangat masif. Candle-nya pun nggak jadi merah tua. Harusnya sudah mulai berkurang nih sentimen jualannya. Kita coba pantau beberapa hari ke depan sektor ini. Kemudian sektor tekno, wadaw, ya wadaw, ini perih nih kalau sakit nih ya. Kemarin, wah beli Bukalapak, orang pada senang-senang tapi ternyata dibanting lagi. Nah, nggak tahu nih Bukalapak tercermin di sini apa nggak? Harusnya iya, karena bobotnya lumayan besar. Sektor transportasi termasuk yang anti badai. Jadi ada dua sektor nih yang saya layak pantau, yaitu transportasi sama satu lagi tadi healthcare kalau nggak salah, yang saya berharap bisa mantul. Terus kemudian sektor energi, ya sektor energi yang juga saya lihat dia cukup bulletproof. Oke, itu secara sektoral. Terus rekomendasi kita untuk besok apa aja untuk pertengahan tanggal 12 Januari. Nggak terasa ya sudah masuk pertengahan bulan ya, wow. INDF, nah ini INDF. Walaupun dia masih sideways, tapi saya lihat dia oke nih. Dia masih sideways, tapi berpotensi untuk naik ke targetnya. Nah ini targetnya ya, lumayan lah, lumayan. Terus kemudian Ali, ini anti badai juga, yang kemarin ngomong, Pak, sektor perkebunan gimana Pak? Boleh beli nggak? Saya bilang boleh, tapi saya lebih suka Ali, dan Ali lebih naik. Dibandingkan temannya LSIP, nah lebih bagus Ali kan, lebih menarik Ali. Nah, yang ingat perkataan saya di grup ini, catat ya. Saya ngomong di grup loh, Ali. Ini kalau dipanjangin targetnya, ini cocok banget nih. Ini target udah lama banget saya bikin nih, gile. Udah lama sekali, long time ago lah ini. Ya, ini targetnya nih. Support dan resistennya nih. Ya, ini. Oke, terus kemudian Pura. Udah lama juga nggak saya rekomen. Dekat-dekat mepet-mepet jurang degradasi ya, jurang gocap. Tapi transaksinya lumayan, cukup besar saya lihat. Nah, ini kalau besok dia mampu breakout ini, cakep nih. Ya, 76 ini. Harapan saya dia bisa naik ke 80, 85 dan 90 ini. Ini targetnya ya. Ini targetnya. Gambarin dulu. Ya, ini gambarin dulu. Ini targetnya nih. Sementara ke target ini dulu ya. Dia breakout 76, targetnya ini berikutnya nih. Habis Pura, ada MSIN. MSIN ini, nah, naik dengan super power, dan dia turun tertahan selendang, dan dia siap-siap rebound. Besok kalau dia lanjut, bisa naik di atas 2010, icip-icip ya. Sebaliknya, kalau dia jebol 1800, jualan dulu ya. Jualan dulu, cut loss. Terus terakhir Java. Java ini unik karena apa? Karena dia walaupun koreksi belum dalam tren yang belum dia hijau begitu, tapi saya lihat dia potensi untuk rebound cukup besar karena dia ada di atas V-line ya, dan dia koreksi dan kena selendang dari rebound. Harapan saya besok dia bisa hijau nih. Ini kalau dia besok hijau cakep ya. Coba lihat Cepin, industri yang sama ya, sepama. Ini juga mirip-mirip nih. Kalau besok dia rebound lagi, wow, ini cakep nih. Harapan saya kali ini Cepin bisa naik di atas V-line. Ini resistennya, kalau saya panjangin, masih sangat relevan banget ya. Ini masih relevan banget. Ini resistennya.
Ya, masih relevan banget. Jadi harus bisa naik di atas ini. Kalau lihat weekly-nya, nah ini targetnya cukup oke kok ke T2 dan T3 ini. Ya, moga-moga tercapai Bapak Ibu. Wah, dari ulasan kok banyak beberapa yang layak cut loss ya. Jadi hati-hati aja ya, hati-hati. Bukan nakut-nakutin. Tapi mending kita cut loss, kita cari momentum buyback lagi. Setidaknya kita masih ada dana untuk buyback. Tapi buybacknya hati-hati ya, hati-hati. Jangan balas dendam. Kalau balas dendam mending nggak usah, jangan beli dulu. Oke, ya itu market review dari saya dan sharing-sharing juga mengenai kondisi market di especially menyambut tahun 2022 ini. Oke, jangan lupa untuk bikin trading plan-nya ya. Kita antisipasi pergerakan besok. Moga-moga kalaupun koreksi nggak terlalu dalam dan segera ketemu support juga, dia segera mantul. Ya, itu dulu. Sekian video dari saya. Stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless you all.